Para pendengar Suyanto.id dimanapun Anda berada, selamat apa saja, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, kali ini masih ketemu dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Bagi Anda semua, baik siapapun, guru atau siapa saja yang ingin berbagi pengetahuan di sini, dengan senang hati Suyanto.id akan menemaninya. Dan kali ini kita akan bincang-bincang tentang matematika supaya matematika tidak menjadi hantu bagi para siswa kita bersama pawang matematika. Pawang karena bisa menaklukkan bagaimana luar biasa dahsyatnya matematika bisa menjadi menyenangkan bagi anak-anak kita. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari pawang kita, Bapak Suyanto SPD, dan juga video terbaru dari Suyanto.id. Nah, ini memang namanya sama. Jadi sama-sama Suyanto ada di dalam forum ini. Nah, kita sapa dulu, dan perlu diingat bahwa ini adalah modul 3 dari dari program kita untuk membuat matematika menyenangkan bagi para siswa kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertujuan untuk membuat matematika tidak menjadi hantu bagi para siswa kita, Mas ya. Dan ya, Bro. Ya. Modul 3, saya yakin para pemirsa sudah main-main angka bersama anak-anak di rumah, bersama siswa-siswa, bagi guru-guru SD misalnya, supaya anak-anak kita itu terbiasa dengan angka dalam prosedur matematika, sehingga mencintai dulu, karena kalau tidak kenal tidak sayang. Nah, apa yang akan kita sampaikan di modul 3 ini, Mas? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Alhamdulillah, ini kita akan menyampaikan bagaimana dari dasar sekali SD, ya. Kemudian kita ajak dengan bermain-main, sampai harapannya nanti ketika senang itu dia bisa ke tingkat yang expert. Syukur-syukur bisa ikut olimpiade dan lain-lain. Tapi senang dulu, agar nanti yang dia tidak melanjutkan ke olimpiade atau tidak, ini tetap senang matematika. Jangan sampai menjadi trauma matematika, itu tidak boleh. Sehingga kalau nanti dari SD kesulitan, SMP dia kesulitan, akan diceritakan terus, wah selamanya saya kesulitan matematika. Ya. Nah, trauma. Ya. Iya, nah kita harapannya jangan sampai anak-anak trauma, maka dari SD disenangkan, kemudian tingkatnya dinaikkan terus sampai dia tertantang untuk bisa memecahkan yang ada. Kita bermain-main dulu dengan angka, meskipun nanti selanjutnya ketika soal itu menuju ke PISA, AKM, dan lain-lain, kadangkala angkanya tidak muncul. Gitu. Tetapi logika bermainnya ini harus, logika menjalankan operasi ini harus dikuasai dulu. Begitu. Ya. Bagus. Ya, silakan. Siap, Prof. Ini izin share screen dulu, Prof. Ya, silakan. Kita lanjut yang kemarin. Nah, ini sudah. Nampak ya, Prof? Nampak. Iya. Nah, ini kita sekarang mulai dari operasi hitung yang harus dikuasai siswa dulu. Ini nanti dari SD, kemudian bisa SMP sampai SMA. Harapannya begitu ya. Nah, perkalian ini ternyata masih ada masalah. Yang pertama ini, Bro. Memahami definisi perkalian. Ini ternyata masih ada beberapa yang belum memahaminya. Bisa mengerjakan, tapi dia belum paham asli definisinya. Nah, kemudian kita nanti membahas beberapa keistimewaan kuadrat bilangan. Nah, yang ketiga ini, yang menjadi pertanyaannya sangat menarik ini, Bro. Ini banyak sekali pertanyaan. Ini mengapa min kali min jadi plus? Nah, ya. Ini dari dulu ternyata banyak yang tidak diterangkan, sehingga hanya percaya saja, min kali min plus gitu. Ya.
Nah, ini kita rombak dulu dari bawah, nanti juga sampai ke SMP dan SMA. Ya, kita manfaatkan waktunya, kita mulai, Prof. Ya. Ya, oke. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali, Prof. Ini. Mana yang benar? Ini ternyata jadi masalah. 5 kali 3 itu sama dengan 5, ditambah 5, ditambah 5. Atau 5 kali 3 itu 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Wah, ini ternyata bermasalah ini, Bro. Kalau saya itu kok sama saja ya. Nah, itulah, Bro. Nah, Itu kalau nanti salahnya ya. masalah hasil dalam hal bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat sama. Tapi nanti dalam kehidupan sehari-hari kita praktekannya bisa berbeda. Oleh karena itu inilah ini yang betul-betul harus dipahami. Kalau Prof mengatakan tadi sama, betul, Prof. Sama hasil akhirnya. Oh ya, ya. Iya. Mungkin yang betul 1 kali ya. Karena yang dikalikan itu bilangannya 5, bukan 3. Karena perkalian itu sama dengan penjumlahan diulang-ulang. Oleh karena itu Betul, Prof. 1 Iya. saja. Nomor 5. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, nanti yang bermasalah itu yang diulang bagian belakang ataukah yang diulang bagian depan. Nah, itulah yang nanti kita harus menyampaikan kepada peserta didik kita yang mulai dari dasar. Dan ini kadang-kala menjadi ramai antara orang tua dengan siswa putranya, Prof. Aku sini yang penting cepat. Nah, itulah, Prof, ini yang menjadi kendala. Ini yang sekarang nanti harapannya orang tua yang menyaksikan juga paham. Oh, ini rencana Bapak Ibu guru itu dari sini membangunnya. Begitu, Prof. Ya, oke. Nah, maka mohon maaf ini nanti supaya orang tua juga ketika ikut paham, kemudian kalau ada nanti adik-adik yang dari SD belajar paham, mari kita selidiki seperti ini. Ya. Yang tadi biar anak-anak gembira, Prof. Ya. Nah, ini, Prof, yang kenyataan dalam sehari-hari itu kita eksplor nanti. Nah, kalau siswa SD, ini ada juga kenapa saya merah kemudian kecil, ternyata masih ada beberapa siswa SMP dan SMA yang belum paham tadi. Ya. 3 kali 1 itu yang mana? Nah, kalau lebih tepat ini, Dok. Kita berikan masalah real dulu, Prof. Ya. Ini kalau ada dokter memberi resep, gitu ya. Dokter memberi resep ini. Nah, kalau cara meminumnya bagaimana kalau 3 kali 1? Iya. 3 kapsul langsung diminum atau 1 pagi, 1 kapsul siang, kemudian dilanjutkan 1 kapsul malam. Nah, ini siswa sudah bisa menjawab, barulah dia membuat kesimpulan. Oh, kalau begitu mana yang diulang, bagian depan atau bagian belakang, gitu loh, Bro. Ya, yang kalau saya prediksinya adalah 3 sekaligus, tapi sehari hanya sekali. Nah, itulah maka nanti ketika anak mengalami, oh iya saya kalau dapat resep dokter itu 3 kali 1, berarti saya minum 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Oh berarti, nah kemudian kita tanyakan, syukur kalau dengan anak itu anak yang menyimpulkan, jangan kita menjawab, sehingga dia mempunyai memori, anak-anak siswa kita mempunyai memori dan menyimpulkan sendiri. Nah, ini yang kemarin Prof sampaikan, kalau bisa kita konstruktivisme, kita bangun betul anak-anak itu. Nah, dari apa yang dia lihat, yang real, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, kemudian nanti disimpulkan kepada hal-hal yang abstrak, gitu, Prof. Nah, maka kita tanyakan pada anak-anak, mana yang diulang, 3-nya atau 1-nya? Ya, saya salah tadi. Enggak apa-apa. Hasilnya kan sama, Prof. Tapi sama itu dalam artian hasil akhirnya, Prof. Ya. Nah, tetapi ketika obat itu tidak boleh. 3 diminum pagi hari, nanti kita sempoyongan, nggak bisa berangkat kerja. Ya. Nah, inilah maka kepada anak pun kalau dalam hal hasil matematika sama. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari semestanya berbeda, ketika obat, nah nanti berbeda. Nah, itulah maka nanti anak-anak betul-betul harus ini diperlihatkan, kemudian kita tanya, mana yang diulang, bagian depan atau bagian belakang? Nah, kalau ini belum juga, kita tanya lagi kepada anak-anak. Kalau ada 4 kursi, artinya apa? Iya. Kursi sebanyak 4, apa 4 sak kursi? Ini kan
melatih anak supaya dia menyimpulkan sendiri, mana tahu yang diulang itu kalau perkalian. Nah, begitu loh. Nah, demikian juga kalau 4 kursi anak siswa belum paham, oke, kita ganti lagi. Kita kan harus menurunkan sesuai dengan siswa, bukan sesuai Pengalaman. dengan pikiran kita. Ya, sesuai dengan Nah, pengalaman siswa saya kira. betul. Jadi kita menyesuaikan, kita berbicara dengan siapa. Ketika SD, oh ya sudah, kalau kursi 4 kursi itu untuk orang dewasa dong. Kursi sebanyak 4. Tapi 4 sak kursi kan enggak Pak. Kalau anak SD enggak pahami Pak Guru maksudnya apa. Ya, betul. Nah, kalau untuk anak SD dan mungkin yang TK yang sudah pintar pada belajar itu, kita buat yang lebih real, 5 mangga. Jadi kan mangga ditambah mangga, maka yang berulang adalah kita tanya ke siswa, akhirnya siswa menyimpulkan, oh yang berulang, penjumlahan yang berulang itu adalah belakangnya. Gitu. Nah, berarti kalau 5 kali 2 itu yang berulang yang belakang gitu, Bro. Tapi ini tidak boleh dibaca menggunakan bahasa Jawa, Prof. Iya, iya, iya. Kalau bahasa Jawa kan limo ping loro. Ya, ya. Limone ping loro. Ya, 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 ya. Kan jadi berubah. Ya. Maka kita bukan menggunakan bahasanya siapa, bukan, nanti kita menggunakan definisinya matematika. Kalau nanti pakai Jawa, bahasa Jawa, limo ping loro itu artinya 5-nya yang berulang, 5-nya 2 kali. Iya, 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 iya. Nah, maka inilah kita tanamkan kepada anak-anak kita, oh dia paham, menyimpulkan sendiri, sehingga konstruktivisme yang kita bangun, oh sampai dengan anak menyimpulkan sendiri. Begitu, Prof. Iya. Nah, selanjutnya, nah ini bagaimana mengerjakan 10.000 kali 5? Nah, sudah, anak SD pusing ini, Bro. Karena yang belakang. 5-nya ditulis 10.000 kali. Wah, masuk angin ini anak nanti. Iya, iya, iya. Nah, justru itulah maka kemarin sudah kita sampaikan bahwa di dalam matematika itu ada hierarki. Nah, kita nggak boleh memberikan siswa seperti ini sebelum kita kenalkan, akan menjadi masalah untuk anak SD. Ya. Tapi di SMP, SMA tidak. Karena anak SMP, SMA sudah dikenalkan ini, Prof. 5 ditambah 5, nah titik 3 tambah 5 sebanyak 10.000 kali itu di bawah. Oh. Tapi untuk anak SD nggak bisa, dia nggak paham ini titik kok dilanjutkan, jadi masalah. Ya, Maka ya. untuk anak SD kita tidak boleh 10.000 kali 5 ini. Wah, ini 10.000. Nanti anak akan menurut betul 5-nya dibuat 10.000 kan kasihan, sampai dari sekolah sampai rumahnya nanti 5-nya. Nah, maka secara hierarki kita memberikan 10.000 kali 5 itu setelah mengenalkan sifat. Nah, ini Prof. Ini yang orang tua kadang-kala harus bersabar. Bapak Ibu guru kok nerangkanya begitu. Nah, untuk siswa SD itu 10.000 kali 5 itu kalau sudah diberikan sifat perkalian bilangan bulat, Prof. Kalau sifat perkaliannya sudah diberikan, boleh. Mengapa? Nah, ini tadi siapapun sudah benar sekarang. Kalau sudah diberikan sifat ini, A kali B sama dengan B kali A. Oh ya, ya. Nah, dibolak-balik sudah sama. Mau 5 kali 3, 3-nya yang diulang atau 5-nya yang diulang, hasilnya sama. Ya, ya. Tapi ini setelah sifat perkaliannya diberikan, Bro. Kalau belum diberikan, anak juga bingung. Nah, oleh karenanya tadi ketika 10.000 kali 5, ini kan yang diulang 5-nya. Tapi menggunakan sifat ini, ya lebih baik tak balik 5 kali 10.000. Oh. Nah, karena ini tadi, Prof. A kali B sama dengan B kali A. Oh ya, ya. Sama. Nah, daripada ngitungnya 10.000 kali 5, ya lebih baik 5 kali 10.000. Oh, sebetulnya sama sebetulnya ya. Sebetulnya sama. Yang belakang atau yang muka? Iya, itu tadi. Nah, itu setelah kita mengenalkan sifat perkalian. Nah, yang kadang-kala menjadi bingung itu diterangkan gurunya, orang tua sudah ini bodoh, ini sama. Akhirnya anak jadi bingung juga, Bro. Ya, ya, ya. Maka hierarkinya setelah diberikan sifat perkalian bilangan bulat. Begitu. Oh. Nah, sehingga
Anak tidak ini 5-nya dijajar ditambahkan sampai 10.000 kali, tapi dibalik 5 kali 10.000, sehingga yang diulang 10.000-nya sebanyak 5 kali. Oke. Kalau Nah, itu maka hasilnya tetap 50.000. A kali B sama dengan B kali A. B kali Itu A. namanya apa Ini itu? kok Konsep apa itu namanya? Nah, ini sifat komutatif, Bro. Oh, komutatif. Komutatif, dibolak-balik sama gitu. Oh. Nah, Selain komutatif ada apa lagi? ada nanti distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, nanti bermacam-macam. Itulah yang mengenalkan, maka hierarkinya di dalam matematika itu begitu yang harus dijalankan. Oke. Jadi hierarki ini sudah bisa diketahui oleh anak SD belum, Mas? A kali B sama dengan B kali A. Sudah nanti disampaikan ini, Prof. Sehingga yang tadi kan mulai dari yang definisinya seperti ini, menemukan, oh bahwa yang berulang adalah bagian belakang. Nah, kalau ini bagian belakang yang diulang, 5-nya diulang sebanyak 10.000 kali. Susah. Oh. Maka dibalik 5 kali 10.000. 10.000-nya yang diulang. Ya. Nah, ini artinya angka yang dikalikan itu dibolak-balik sama. Dalam simbolnya A kali B sama dengan B kali A. Tepat sekali, Prof. Itu setelah dikenalkan dengan sifat komutatif. Komutatif, ya. Iya. Nah, kadang-kala kita itu langsung komutatif, sama saja. Nah, itulah. Nah, padahal di SD itu dikonstruksikan dulu dari yang pengertian itu, kemudian setelah mengenal komutatif baru dibolak-balik hasilnya sama, Bro. Oke. Iya. Ya. Terus apa lagi, Mas? Nah, kita sekarang masuk, ya. Nah, itu biar. Nah, sekarang masuk ke kuadrat bilangan, Bro. Ini kan biasa sekali ya, 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Nah, bagaimana sekarang yang istimewa? Nah, yang istimewa ternyata ini, Bro. Harapannya anak-anak itu mengerjakan, terus dia menemukan pola. Nah, contohnya ini, Bro. Ini nanti betul-betul biar siswa yang menemukan. 5 kali 5, 25. 15 kali 15, 225. Ini sudah kita merah-merahkan, biar anak penasaran. Ini kalau anak itu mau kita arahkan, ini kenapa 25 terus ya? Nah, itu loh, Bro. Nah, kemudian lihat angkanya ini ternyata 2, berikutnya 6, 12, 20, ini 30. Apa istimewanya ini? Nah, itulah yang ditunjukkan ke anak-anak. Ini 25-nya di merah-merah, birunya itu ada rahasia apa ya? Gitu loh. Sehingga nanti mengerjakan ini nggak perlu lagi dikalikan itu, tapi nanti hitungannya hanya 5 detik selesai, Bro. Iya. Nah, dari 2 menjadi 6, menjadi 12. Nah, ini, Prof, ternyata ini kan ini 1, 1. Nah, yang depan ini ditambah 1, berarti 1 tambah 1 kali 1 berarti 2. Ini 2 tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. Oke. Oh. Gitu, Prof. Iya. Ini 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. Nah, biar anak melanjutkan sendiri. Tapi logiknya apa itu? Nah, itulah nanti yang harus dibuktikan oleh siswa ketika dia di SMP dan SMA karena sudah mengenal variabel. Oh. Nah, kita tanya itu bagaimana 2 angka terakhirnya, bagaimana 2 angka di depannya 2 ini. Nah, biar anak menyelidiki. Nanti sampai dia menyimpulkan, oh ternyata angka puluhannya ditambah 1 dikali angka puluhan. Nah, itu tadi, Pak. Kalau ini 2 berarti 2 tambah 1, 3, 3 kali 2, 6. Nah, itu. Ini juga mudah ini, 5 tambah 1. 6. Kali 5, 30. 6 kali 5, 30. Jadinya 30, 25. Gitu. Nah, ini, Prof, contohnya. Jadi kalau 35 kuadrat berarti 3 tambah 1 kali 3, 12. 5 kali 5, 25. Maka 35 kuadrat, 12, 25. 1.225. Nah, ini anak biar senang dulu. Nah, ini bagaimana kalau 85? Ya berarti 8 tambah 1 kali 8. 9 kali 8, 72.
5 kali 5, 25. Berarti 7225. 7.225. Ini kan tadi hitungannya detik, Prof. Dan nggak ada orek-orekan lagi. Nah, ini anak SD benar, oh iya, biar diteliti terus, teliti. Gitu. Mas, hal seperti ini ada nggak di kurikulum matematika atau di buku matematika pada umumnya? Ada nggak? Tidak ada, Bro. Tidak ada. Ya, ini. Ya, jadi karena nggak ada, jadi saudara-saudara ini pantas untuk dijadikan strategi untuk membelajarkan anak-anak di rumah bagi para emak-emak ya. Iya. Kadang-kadang susah membelajarkan anaknya. Saya juga matematika nggak bisa sehingga di awal-awal pun untuk SD pun saya nggak bisa memecahkan persoalan itu. Walaupun hasil akhirnya saya tahu, misalkan saja. Iya, Ya, betul. oke, Jadi ini biar menarik. Kita sulit dikit terus ini nanti wah luar biasa, Bro. Nah, ini kalau kita mau mengeksplor siswa, mengekspansi diri, wah luar biasa. Ternyata banyak yang bisa kita temukan. Ini tadi kalau untuk SD, Bro. Kalau untuk SMP bagaimana? Nah, ini kan nanti anak-anak cepat ini sudah langsung. Ini gampang ini 95 kali 95. Berarti 10 kali 9, 90, 25, 9.025, dan seterusnya. Sampai anak nanti menyimpulkan sendiri ini, Bro. Angka puluhan ditambah 1 dikalikan angka puluhan. Angka terakhirnya 5 kali 5. Ini yang diharapkan anak menemukan pola dengan kita bimbing. ya. Gitu. Ini Nah, berlaku. bagaimana kalau SMP atau SMA? Ini pertanyaan Profesor tadi. Ini buktinya pripun. Nah, buktinya ini, Prof. Dimisalkan harus dengan variabel. Iya. Nah, kalau SD kan belum mengenal variabel sehingga nggak bisa. Nah, ini dimisalkan A-nya adalah 10N ditambah 5. Ini kan puluhan ditambah satuannya 5. Nah, setelah dijabarkan, nah, ternyata ketemunya adalah 10N ditambah 5 kuadrat itu menjadi N plus 1 dikalikan N kali 100. Berarti ini angka ratusannya tadi. Yang depan ditambah 1 dikalikan belakangnya. Angka terakhir ya pasti 25. Begitu loh, Bro. Ini tugasnya siapa yang buktikan? Ini kalau sudah anak SMP atau SMA. Jadi nggak boleh main pakai angka, tapi harus memakai variabel. Begitu, Bro. Ya, ya, baiklah. Nah, Jadi itu ada usia-usia yang harus diperhatikan ketika kita mengajarkan matematika yang menyenangkan. Kecuali betul, Bro. oh, Betul. Jadi ini kalau untuk SMP bisa, tapi diubah. Jangan menggunakan itu. Kalau kamu menggunakan itu, kamu kembali ke SD. Tapi ini kamu lari ke variabel, buktikan rumusnya itu benar. Itu, Bro. ya, 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 ya. Nah, anak SMP, SMA itu sudah bisa membuat rumus dan membuktikan rumus itu seharusnya sudah bisa, Bro. Kalau kita sering memberikan tantangan kepada mereka. Begitu. Ya, dan Nah, ini juga ternyata menarik, Bro. ini yang terakhir Mas ya. Oh, Jadi siap. Nanti biar penasaran ya, Bro. Ya. penasaran. Iya. Nah, ini kuadrat bilangan yang terdiri dari 2 angka dengan angka puluhannya sekarang 5. Kalau tadi kan satuannya 5. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau puluhannya 5? Ini ternyata juga menarik ini, Bro. Nah, ini kita berikan pada anak-anak, nggak apa-apa ngitung dulu, tapi supaya cepat kan tabelnya ini, Bro. Nah, 2.500, 26.001, 2.601. Nah, kita buat polanya, Bro. Nah, ini. Yuk lihat di sini, Nak. Lihat. Ternyata 26 kan hanya 25 tambah 1. Ternyata urut ini, Bro. 27. Ya, ya. Ya, berikutnya 28. Dari mana 28? Oh, ternyata hanya 5 kali 5 ditambah 3. Ini. Nah, ini kenapa 29? 5 kali 5 ditambah 4. Ini yang kita tunjukkan pada siswa, kemudian ayo simpulkan. Ya. Tapi ini kan, Mas, tapi ini kan nggak bisa untuk angka yang random ya. Nah, itu pertanyaannya nanti terjawab lagi. Bagaimana kalau angkanya sembarang? Itu. Karena memang kita arahkan ke situ, Bro. Bagaimana kalau sembarang? Nah, gitu loh. Kita cari yang mudah dulu, yang menyenangkan, kemudian diacak, gitu loh. Ya, oke lah. Saya kira ini sudah waktunya untuk mengakhiri, Mas. Jadi kita Nah, ini sampai ini ya, Bro ya. Ya. Nah, kemudian ini kita simpulkan nanti orang tua bingung, nah
Ya. Bagaimana 53 kuadrat? Jadi 5 kali 5 ditambah 3, itu 28. Tapi hati-hati, 3 kali 3 harusnya 9, tapi ditulisnya 09. Maka 53 kuadrat menjadi 2809, 2809. Gitu, Rob. Ya. Kemudian bagaimana kalau 57 kuadrat? Nah, kalau ini lebih mudah. 25 ditambah 7, 32. 7 kali 7, 49. Sehingga 57 kuadrat, 3.249. Ini untuk anak SD. Kalau SMP SMA, buktikan bahwa rumus itu benar. Oh, ya, oke. Ya, udah. Saya kira Terus, masih ada yang harus disampaikan lagi, Mas? Yang terakhir. sudah saja, Prof. Ya, Untuk sudah. rahasia. Tadi Profesor bertanya kan, bagaimana kalau angkanya sembarang? Ya, pekan depan saja. Saya juga sudah pusing kalau banyak angka. Oke lah. Nah, nanti kalau angkanya sembarang bagaimana? Biarkan menjadi misteri dulu, Prof. Nanti kita Oke. bahas di Ya. pekan depan. Ya, pekan depan. Ya, betul. Iya, Ya, iya. baiklah. Jadi Iya. stop share dulu supaya Siap, kita ya. bisa ngomong yang baik. Dan saudara-saudara, inilah tadi caranya mengenalkan angka supaya anak-anak akrab. Setelah itu dibawa ke daerah-daerah yang lebih abstrak dengan menggunakan variabel, formula, dan sebagainya. Dengan cara seperti ini, insya Allah anak-anak tidak takut, tidak menganggap matematika sebagai hantu. Terima kasih Mas Yanto atas kebersamaannya dengan suyanto.id. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.